Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang pernah kita alami. Mungkin teman-teman sudah banyak merasakan dan mengalami dulu, dimana pada waktu kita masih sekolah, pada saat SMA atau pada saat sekolah itu kita sering banyak kenangan-kenangan manis bersama teman-teman, dimana di sekolah kita masih bisa main sama teman-teman, masih bisa ketawa-ketawa, main kemana-kemana, motoran bareng, ngerjain tugas bareng, nginep di rumah temen, minjem duit ketika kita nggak punya duit ke temen. Banyak banget hal-hal indah, hujanan bareng, gitaran bareng, dan banyak banget, termasuk bolos bareng dari sekolah. Yang itu sesuatu hal yang sulit dilupakan dan gak mungkin bisa balik lagi karena kondisinya sudah berbeda. Itu hal-hal yang selalu menjadi memori banyak orang, dimana katanya masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah, yang paling susah untuk dilupakan. Karena memang benar kenyataannya seperti itu, dan saya pun merasakan banyak momen-momen indah yang dulu pernah kita lakukan tapi sekarang tidak bisa kita lakukan. Dulu kita kumpul hampir tiap hari. Jujur saya itu jarang di rumah. Pertama karena saya ngekos, yang keduanya orang-orang yang sering main sama saya itu sering ngumpul di random tempatnya gitu, di rumah teman-teman saya gitu. Jadi misalnya hari ini kita nginep di sini, besok kita nginep di rumahnya si B, besoknya lagi kita nginep di rumahnya si C gitu. Akhirnya kita putusin buat ya udah bikin base camp aja deh di rumah seseorang gitu kan. Udah kita bikin base camp, jadi kadang-kadang kosan jadi pindah ke sana pada akhirnya kan. Semua orang yang tadinya nggak ngontrak juga nggak ngekos juga pada akhirnya jadi kayak semacam ngekos karena ngumpulnya tiap hari di sana gitu. Pulang sekolah ke sana, berangkat sekolah juga dari sana, ngerjain PR bareng di sana, kayak kosan aja gitu, padahal itu rumah teman gitu. Nah kalau pas begitu sekolah ya macam-macam, ada yang satu sekolahan, ada yang satu jurusan, ada yang beda sekolahan gitu, macam-macam. Tapi pas begitu pulang sekolah ya kita ngumpulnya di sana semuanya gitu, dan itu susah dilupakan sih. Walaupun ya teman-teman saya itu latar belakangnya, karakternya itu beda-beda semuanya. Ya malum lah ya, yang namanya anak SMA itu apalagi seumuran segitu tuh lagi labil-labilnya, lagi pengen banyak banget yang diketahui, pengen banyak pengalaman gitu. Itu memori yang nggak pernah bisa dilupakan sih, masa-masa indah SMA, masa-masa pencarian jati diri, masa-masa banyak hal yang pengen kita tahu gitu. Dulu waktu kita masih sekolah itu banyak rencana-rencana yang kita sebutkan yang kita diskusikan dengan temen gitu, kayak semacam ntar kalau kita udah lulus sekolah kita jadi mana, ntar kalau misalnya udah dewasa kita ngapain ya gitu, kita bikin bisnis ini yuk gitu, kita jadi orang kaya gitu, kita pengen punya mobil ini. Dulu saya cita-citanya pengen punya mobil gitu, biar nggak kehujanan lagi, biar nggak motoran lagi gitu. Banyak keinginan-keinginan yang kita sebut di pas lagi ngobrol ngalir ngidul itu kan sama teman-teman, ketika kita sambil nunggu sholat isya misalnya, ketika kita sambil nunggu sholat maghrib atau sepulang sekolah gitu, kita saling ngobrol-ngobrol hal-hal yang random, hal-hal yang berbau masa depan gitu, padahal itu kita masih SMA gitu. Kayak semacam enak kali ya kalau misalnya nanti pas sudah dewasa kita punya perusahaan, ntar kita pas ketemu, pas reunian, kita nggak lagi tuh bawa motor-motoran gitu, semuanya bawa mobil-mobil mewah gitu kan. Yang si A, misalkan kamu nih punya perusahaan sawit misalnya, nih si B punya perusahaan ini, si C punya perusahaan ini. Wah kita ntar kalau pas kongko, kalau pas lagi reunian, wah kita lagi ngomonginnya bukan ngomongin masa-masa ini lagi, ngomongin masalah proyek, ngomongin masalah gimana proyek yang yang 1M itu katanya kan. Gitu-gitu tuh, random banget, pokoknya ngehayalnya tuh luar biasa dahsyat. Kita nggak tahu kalau ternyata dunia nyata itu tidak semudah dunia yang ada di alam pikiran kita waktu itu kan. Dan kenyataannya perjalanan dunia nyata itu nggak semudah itu dan nggak semulus itu gitu. Yang dulunya kita berencana pengen jadi orang sukses, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pas di kehidupan nyata semuanya nggak ada yang mulus, semuanya nggak ada yang instan, semuanya nggak ada yang gampang. Ada teman saya yang sampai hari ini masih jualan cemilan ke sekolah-sekolah di motor. Ada teman saya yang jualan barang-barang dapur pakai mobil keliling-keliling, dikreditin gitu biar untuk memperpanjang hidup.
Ada juga sebagian yang udah sukses, ada juga yang masih nyari-nyari kerja, ada juga yang mencoba peruntungan jadi konten kreator walaupun gak naik-naik gitu subscribernya. Ada yang kerja di wedding, jadi fotografer, ada yang jadi pengusaha kebun, pengusaha buah-buahan, banyak banget. Ada yang jadi tukang jaga warung, ada yang kerja di bank jadi satpam, ada yang dia buka toko. Yang dimana kalau kita tanya satu-satu, gimana mimpi kita waktu SMA? Jauh, jawabannya jauh. Sampai hari ini teman-teman kita dan termasuk saya masih merangkak-rangkak mencari jati diri. Anggaplah kita gajian hari ini, 2 minggu ke depan tuh duit itu udah habis. Ya seperti itulah kondisi semuanya. Hanya 1-2 orang dari sekian ratus teman yang benar-benar udah terbilang sukses, hanya 1-2 orang, dan kenyataannya seperti itu. Hal yang lucunya, yang dulunya kita anggap bahwa dunia nyata di kemudian hari itu akan mudah, di bayangan kita dunia itu gampanglah ditaklukkan, kenyataannya enggak, kenyataannya sulit. Dimana yang dulu kita nggak pernah mikirin nanti gimana ya kalau nyari duit buat biaya nikah, kita nggak mikirin masalah biaya-biaya. Yang kita mikirin tuh kita sudah jadi jeluk orang sukses gitu waktu masa-masa sekolah itu. Dan pada kenyataannya pas begitu kita lulus sekolah, kita harus mulai nyari kerja, gerintis nyari kerja, ke sana ke sini, banyak tolakan dan lain sebagainya. Kita juga harus mikirin nabung buat biaya pernikahan. Bagi sebagian orang mungkin ada yang fokus nyari pekerjaan sama nyari calon istri. Setelah mendapat calonnya, fokus nyari untuk biayanya, karena disadari tidak disadari biaya pernikahan di Indonesia itu cukup mahal bagi kita. Bahkan kalau untuk ukuran kita, untuk mencari biaya 50 juta itu bukan hal yang gampang. Kadang dari penghasilan yang ada waktu itu, jika dihitung-hitung itu bisa nyampe 2-3 tahun kita nabung, bahkan lebih, bisa nyampe 5 tahun itu nabung. Dan itu nabung ekstra ketat, kita harus benar-benar menghemat, super hemat, baru bisa dapat segitu. Itu nggak gampang. Kadang-kadang kita udah dapat sebagian, dilalah kebutuhan di rumah ada aja, akhirnya pakailah duit itu. Kita berusaha lagi, nabung lagi, pas udah dapat, mau dapat, dilalah ada aja, intinya nggak ngumpul-ngumpul gitu. Nah itulah kehidupan nyatanya yang dulu waktu SMK kita nggak pernah pikirin itu gitu. Nggak pernah pikirin hal-hal yang di luar dugaan seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika pas reunian, bagi sebagian orang ada yang pengen banget ngumpul gitu, bagi sebagian orang lagi ada yang nggak pengen ngumpul dengan alasan malu, katanya teman-teman udah sukses, kita masih gini-gini aja, jangan ntar kita jadi bahan bulian, ntar kita malah jadi bahan omongan, saya mendingan gak ikut aja, minder saya, katanya seperti itu. Dan itu banyak seperti itu kenyataannya. Dan itulah momen-momen dimana pemikiran-pemikiran waktu SMA ternyata tidak sama dengan kehidupan nyata, yang dimana sekarang kita harus benar-benar mikir keras buat nyari sesuap nasi, buat bikin istri dan anak bisa makan di rumah. Kita juga harus panas-panasan kerja, pergi ke kota orang, yang dimana mereka tuh nggak tahu kita seperti apa hidup di kota. Entah itu kita makan, entah itu kita dapat kerjaan, entah itu kita sehat atau sakit, mereka nggak perlu tahu. Dan kita juga nggak pengen mereka tahu. Yang kita pengen cuma sebatas mereka bisa tidur dengan nyenyak, makan tercukupi, psikologisnya terjaga, dan mereka nggak mikirin apa-apa. Kita cuma cukup butuh itu. Kadang pas kita sudah berumah tangga ya, kita pas lagi ketemu itu, apa kabar hari ini, anak udah punya berapa. Jadi selalu masalah rumah tangga yang biasa kita obrolin. Kalau dulu kita mikirin, besok mau main kemana ya gitu, besok kita mau di motor si anu yuk gitu dulu. Sekarang anak udah umur berapa, istri gimana di rumah, kerja di mana. Nah, sekarang kayak gitu-gitu. Beda tahun, beda umur, ya beda juga bahan obrolannya. Yang kadang-kadang ngeselin itu ketika kita lagi dalam keadaan kepepet, kemudian kita nyari kontak ke mana-mana, nyari kontak teman, kita minta bantuan, serasa teman-teman kita ini nggak ada semua.
Di saat kita lagi butuh, banyak teman-teman yang mendadak hilang, nggak tahu hilang ingatan, nggak tahu apa, seperti nggak ada aja gitu yang peduli. Tapi masih banyak kok teman-teman yang benar-benar care, benar-benar peduli, benar-benar ngerti kita ada. Dan memang jauh lebih sedikit yang seperti itu. Dan pada posisi-posisi seperti ini kita jadi sadar bahwa kehidupan itu ternyata tidak semudah pikiran yang kita bayangkan waktu SMA. Sekarang kita harus mulai belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan. Karena hari ini bukan lagi saatnya untuk mengeluh, bukan lagi saatnya untuk menyerah. Sekarang ini adalah saat dimana saya secara pribadi harus benar-benar beraksi, harus benar-benar berealisasi gitu. Dimana kondisinya dapur hari ini sudah harus ngebul tiap hari, gimana caranya? Yang dulu waktu masih sekolah kita masih mikir, mak pengen makan, mak jajan dong, mak buat besok bayaran, mak buat besok beli buku, mak buat besok bayar sekolah, mak buat besok jajan, mak buat besok bensin ongkos ke sekolah. Dulu selalu begitu. Kalau sekarang enggak, kita harus mikir sendiri, kita harus nyari sendiri, besok makan apa kita harus mikirin sendiri, besok punya uang atau tidak kita harus mikir juga sendiri, nyari kerja juga sendiri, nyari duit sendiri, semuanya serba sendiri. Dan terkadang kita masih banyak yang ngeluh, termasuk saya. Kadang-kadang di titik tertentu saya juga sering ngeluh gitu, dimana menurut saya pribadi nggak ada lagi solusi kecuali kita harus berdamai. Kadang-kadang kalau kita merasa suka enak ya orang lain punya kerjaan bagus, sementara kita kerja gini-gini aja, nguli-nguli terus, yang gajinya nggak tentu. Si anu enak ya, sekarang jadi orang kaya, dapat warisan, disupport sama orang tua, dapat privilege luar biasa, sementara kita hanya diwarisi generasi miskin. Orang tua nggak punya apa-apa untuk support kita harus nyari sendiri. Banyak pikiran-pikiran yang seperti itu, dan pada akhirnya psikologis kita jadi terganggu, semangat juangnya jadi turun. Dan setelah saya pikir-pikir, nggak ada lagi kecuali kita harus berdamai dengan diri kita. Dan hal-hal yang seperti itu yang sangat jarang sekali terpikir pada waktu kita masih sekolah, dimana berdamai dengan diri sendiri ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan setiap hari. Setelah kita pulang kerja nggak dapat duit, datang ke rumah, sudah capek seharian, dapat duit sedikit, datang ke rumah, istri cemberut, anak minta jajan, yang masih kecil lagi aktif-aktifnya. Bukannya kita istirahat, datang ke rumah kita malah capek lagi ngurus anak, nyuci baju, cuci piring, beres-beres rumah karena istri sudah lelah seharian. Gak ada lagi kecuali kita harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita nggak berdamai, sampai kapanpun kita akan ngerasa bahwa diri kita ini sebagai budak aja gitu, budak kehidupan yang tiap hari diperbudak. Sesuatu hal pembelajaran yang saya dapatkan dari kehidupan saya sendiri itu, kita harus banyak-banyak berdamai dengan keadaan sih. Kalau kata orang Islam, pandai bersyukur, pandai mencari hikmah, karena dunia ini tidak seindah apa yang kita pikirkan. Jika kita tidak pandai bersyukur, jika kita tidak pandai berdamai dengan keadaan, maka selamanya kita akan merasa tertekan, dan pada akhirnya tidak akan pernah ada pergerakan, tidak akan pernah ada perjuangan, tidak akan pernah ada kesenangan, karena batin kita merasa terus tertekan, dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada perubahan.